Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM 19 program studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Jember. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Industri kelas A dengan dosen pengampu Ibu Ari Susanti STMT. Nah, di sini kita akan menganalisa permasalahan yang dialami oleh perusahaan baru, yakni PT Yuleh Bio yang bergerak di bidang pemasaran obat herbal. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, didapatkan beberapa permasalahan, yakni yang pertama, sebagai pemain baru, penyebaran produk obat herbal pada wilayah pemasaran potensial tidak memiliki pusat distribusi. Yang kedua, keberadaan produk obat herbal ini masih belum dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, jenis produk hanya satu, yakni dalam kemasan botol berisi 35 buah kapsul. Yang keempat, promosi hanya menggunakan pameran dan brosur. Yang kelima, belum memiliki agen tetap maupun kemitraan untuk memasarkan produk. Dan yang keenam, jumlah karyawan perusahaan masih terbatas. Kita akan menganalisa untuk mencari solusi atas temuan-temuan yang ada pada studi pendahuluan tersebut. Untuk permasalahan yang pertama, penyebaran produk obat herbal pada wilayah pemasaran potensial tidak memiliki pusat distribusi. Nah, memang sebagian besar tantangan dalam dunia usaha, diantaranya bagaimana mereka membangun sebuah produk atau jasa, atau yang kita kenal dengan sebutan branding. Nah, branding ini penting karena menjadi identitas bisnis kita. Orang memang tidak perlu kenal siapa kita, tapi harus kenal dengan bisnis kita. Untuk membentuk suatu branding yang positif, sebaiknya kita melakukannya dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Kita dapat melakukan branding secara online dan offline. Tantangan yang kedua setelah branding adalah kemampuan untuk melakukan inovasi dan meningkatkan kreativitas. Bisa dengan selalu menghadirkan produk baru atau juga memperbaiki kemasan dengan kualitas yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dari perubahan inilah kita bisa untuk memperluas penyebaran produk. Yang kedua adalah keberadaan produk obat herbal ini masih belum dikenal oleh masyarakat. Nah, di sini ada beberapa tips agar produk obat herbal ini dapat dikenal oleh masyarakat. Jadi yang pertama, mempromosikan produk agar banyak orang mengenal dan tertarik dengan produk tersebut. Kita juga bisa dengan memasang iklan baris di media cetak ataupun di media online, aktif di media sosial, ataupun menawarkan langsung kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, menjaga pelanggan. Dalam artian, ketika kita sudah mempunyai pelanggan yang tetap, kita harus terus berkomunikasi dengan mereka, bangun database yang baik, dan sampaikan informasi kepada pelanggan dengan secara rutin tentang produk baru, promo khusus, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menyesuaikan penjualan dengan sasaran konsumen yang tepat. Yang keempat, harus aktif menyampaikan langsung tentang produk kamu di berbagai sarana dan media. Permasalahan yang ketiga yaitu jenis produk hanya satu, yakni dalam kemasan botol berisi 35 buah kapsul. Nah, di sini kita bisa menghadirkan sesuatu yang trendy dan baru di pasaran. Memiliki juga keunikan yang spesial yang hanya dimiliki oleh bisnis obat herbal ini, lengkapi dengan service excellence serta pengetahuan produk yang mengasihkan, sehingga konsumen itu bisa tertarik untuk membeli produk obat herbal ini. Yang kedua adalah membuat kemasan yang beragam dan menarik. Logo dan desain pada kemasan harus sesuai dengan produk. Berikan informasi yang lengkap pada kemasan seperti tanggal kadaluarsa, nomor telepon, bahan baku produk, cara penyajiannya bagaimana, dan lain sebagainya. Permasalahan yang keempat yaitu promosi hanya menggunakan pameran dan brosur. Nah, di sini kita bisa mengembangkan promosi itu dengan memanfaatkan sosial media. Nah, promosi melalui media sosial ini seperti Facebook, Instagram,
Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, promosi ini merupakan salah satu strategi yang bisa menjangkau konsumen lebih cepat dan lebih tepat. Kita bisa membuat sebuah akun yang khusus untuk penjualan di beberapa media sosial, kemudian membuat koneksi dengan para pelanggan kita. Yang kedua, memberikan promosi yang menguntungkan kepada konsumen seperti diskon, free ongkir, membeli 2 gratis 1, memberikan voucher, giveaway, dan lain-lain. Nah, dengan cara ini produk yang kita miliki akan mendapatkan banyak perhatian dan juga menjangkau lebih banyak orang. Studi kasus yang kelima yaitu belum mempunyai agen tetap maupun kemitraan untuk memasarkan produk. Nah, di sini kita harus bekerja sama dengan pihak lain dengan cara mencari mitra bisnis yang benar-benar sesuai dengan visi misi serta tujuan bisnis kita. Nah, solusi lainnya untuk menemukan mitra bisnis ini yaitu dengan menggunakan metode spiritual, atau juga bisa dengan menggunakan bantuan kepada ahlinya, atau juga bisa dengan mengikuti pelatihan khusus untuk mengetahui metode spiritual ini seperti apa. Untuk permasalahan yang keenam yaitu jumlah karyawan perusahaan masih terbatas. Nah, di sini kita bisa membuka lowongan pekerjaan dengan spesifikasi yang lengkap. Selanjutnya, kita akan mengatur wawancara secara langsung dan menawarkan syarat dan ketentuan untuk bergabung dengan orientasi kerja. Nah, selanjutnya kita akan membuat kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan membuat sebuah MOU atau perjanjian kerjasama yang bisa menjadi acuan kerjasama di antara kedua belah pihak. Nah, karena hal ini akan sangat membantu untuk menciptakan hubungan kerja yang baik dan sehat. Nah, permasalahan lainnya yang terjadi pada PT New Life Bio ini adalah apabila kita terlibat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pada suatu pabrik atau perusahaan tersebut. Nah, apa yang akan kita usulkan untuk dilakukan agar mampu mengubah kondisi yang sedang terjadi yang berkaitan dengan temuan-temuan tersebut? Nah, sebelumnya, pengambilan keputusan pada umumnya itu adalah memilih suatu jalur tindakan di mana beberapa alternatif yang tersedia melalui suatu proses mental dan berpikir yang logis. Nah, ketika kita mencoba untuk membuat suatu keputusan yang terbaik, seseorang harus menimbang dari sisi positif dan sisi yang negatif dari setiap pilihan yang ada, serta mempertimbangkan semua alternatif untuk mengambil keputusan yang efektif. Menurut George Arteri, dasar-dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, berdasarkan intuisi. Nah, pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi ini bersifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Nah, yang kedua, berdasarkan pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman ini memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan segala sesuatu, dapat memperhitungkan untung rugi, baik buruknya suatu keputusan akan dihasilkan. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat menjadi lebih tinggi, sehingga orang-orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Yang keempat, berdasarkan wewenang. Nah, biasanya ini dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau yang mempunyai kedudukan lebih tinggi kepada kedudukan yang lebih rendah. Yang kelima adalah berdasarkan rasional. Nah, keputusan yang dihasilkan ini bersifat lebih objektif, logis, dan lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran. Pengambilan keputusan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan strategi pemasaran yang meliputi yang pertama ada periklanan. Nah, iklan ini merupakan media informasi yang dibuat untuk menarik minat dari halayak ramai
Nah, dalam iklan diperlukan sebuah orisinal, karakteristik, dan persuasif sehingga para konsumen secara sukarela terdorong untuk melakukan sesuatu tindakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengiklan. Nah, jangan lupa untuk menghadirkan tagline yang diperkuat dengan visual orang-orang sukses dan memiliki otak yang cukup terkenal seperti Ronald Kasali, seorang akademisi dan tokoh pemasaran. Nah, yang kedua adalah dengan melakukan promosi penjualan. Nah, selain dengan menggunakan media iklan, juga dapat menggunakan promosi penjualan atau yang kita kenal dengan sebutan sales promotion. Promosi penjualan ini digunakan untuk menjaring konsumen baru dan terciptanya penjualan yang meningkat dalam waktu yang dekat. Salah satu bentuk promosi yang dapat dilakukan adalah dengan memasarkan obat herbal dengan mengemas obat herbal itu sendiri dengan produk yang lain dalam satu paket. Nah, bentuk lain dari promosi penjualan ini adalah sebagai event sponsorship dalam beberapa event seperti pada acara musik karnaval. Nah, sebagai sponsor utama tentunya PT Wilayah Bio ini akan mendapatkan banyak keuntungan. Yang ketiga adalah public relation. Nah, dalam pemasaran tentunya perlu diimbangi oleh reputasi perusahaan maupun produk yang bagus. Nah, PT Wilayah Bio ini bisa membangun kawasan agrowisata dengan lahan seluas 1,5 hektar dari lahan kawasan yang dimiliki oleh PT Wilayah Bio ini. Nah, dan juga bisa memberikan akses yang seluas-luasnya untuk kunjungan ke lingkungan pabrik. Nah, kegiatan public relation ini secara jangka pendek memang tidak terlalu terlihat hasilnya, namun untuk jangka panjang itu dapat membentuk loyalitas dari konsumen kita. Nah, yang keempat ada direct selling. Nah, direct selling ini dapat dilakukan dengan melalui telemarketing, email, dan lain-lain. Nah, direct selling ini tidaklah langsung dilakukan kepada konsumen, tetapi lebih banyak ditujukan kepada distributor sehingga distributor itu dapat menyalurkan produk obat herbal PT Wilayah Bio ini secara lebih luas lagi. Nah, tentunya direct selling ini dipadukan dengan program-program yang lain seperti insentif atau diskon yang merupakan bagian dari sales promosi. Nah, yang kelima adalah personal selling. Nah, pemasaran secara personal selling ini mencakup penjualan melalui orang ke orang secara langsung. Kaitan dengan personal selling yang dilakukan oleh PT Wilayah Bio ini tentunya akan sangat mempengaruhi pada volume penjualannya. Nah, personal selling ini juga dapat dipadukan dengan kegiatan marketing yang lain seperti pada pembukaan stand di suatu event seperti obat Wilayah Bio ini yang sebagai sponsor utama seperti itu. Nah, kemudian personal selling ini juga sangat bagus untuk memberikan sentuhan personal dalam kegiatan marketing dan juga secara dapat memberikan penjelasan manfaat produk kepada calon konsumen. Nah, tentunya dalam kacamata integrated communication marketing, pelaksanaan kegiatan pemasaran yang telah disebutkan di atas kadang-kadang dilakukan secara bersama-sama, seperti misalnya ketika obat herbal PT Wilayah Bio ini menjadi sponsorship dalam suatu acara di tempat tersebut, maka juga bisa dibuka stand untuk melakukan penjualan secara langsung. Nah, selain itu kegiatan public relation yang diadakan seperti agrowisata di kompleks pabrik PT Wilayah Bio ini ada program lainnya seperti sales promosi dan proses personal branding. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.